Bab 111. Kalista emas terkejut. Apakah dia akan memukul kepalaku? Aku akan mati karena ini. Dia pikir. Kalista berteriak dan wajahnya langsung pucat. Dia tidak menyangka bahwa Yvette Jordan, yang telah ditamparnya beberapa kali, tiba-tiba akan melawan. Kenapa dia tidak memikirkan ini sejak awal? Ketika Kalista melihat bahwa Yvette akan memukul kepalanya dengan botol anggur, dia takut itu akan meninggalkan bekas luka permanen di wajahnya. Dia segera menutupi kepalanya dengan tangannya. Yvette belum pernah merasa begitu marah sebelumnya. Ini semua salah Kalista. Dia mengalahkan Susan dan Yvette. Namun, seseorang berkata dengan dingin, "Ya, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk menghentikan apa yang Anda lakukan. Mencoba melakukan. Kalian berdua tidak akan bisa pergi dari sini jika kamu menekan Kalista. Juga, keluarga dan teman-temanmu akan menghadapi konsekuensi serius juga." Quintus Xavier yang berbicara. Dia menatap mereka dengan dingin dan berjalan ke arah mereka. Orang-orang akan takut dengan sikapnya. Yvette berhenti. Dia berbalik untuk melihat Quintus. Semua orang terdiam pada saat itu. Orang-orang di sekitar mereka saling memandang. Mereka menunggu untuk melihat Yvette memukul Kalista dengan botol anggur. Namun, Yvette berhenti di tengah jalan. Mungkin dia tidak berani memukul Kalista sama sekali. Ah, ini pertunjukan yang mengecewakan. Mereka sangat ingin melihat ayah Kalista marah. Kupikir dia akan benar-benar menghancurkannya. Ternyata dia tidak berani melakukannya. Salah satu dari mereka berkata, "Tentu saja tidak. Apa menurutmu dia tidak tahu bahwa Tyson Gold adalah ayah Kalista?" "Ya, kurasa dia pasti sangat ketakutan sekarang." "Haha, seorang wanita cantik yang begitu ketakutan. Menarik." Kerumunan mulai mengobrol. Yvette menatap Quintus dan bertanya, "Bagaimana jika aku masih ingin memukulnya?" "Terserah kamu. Pokoknya, aku sudah memberitahumu konsekuensinya. Kamu bisa memukulnya jika keluargamu jauh lebih berpengaruh daripada keluarga emas. Jika tidak, Anda hanya harus berlutut dan meminta maaf padanya sekarang. Ini masih belum terlambat." Quintus berkata dengan tenang. Dia tahu siapa Susan San. Dia hanya memiliki beberapa juta dolar untuk namanya. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain di sini. Namun, dia belum pernah melihat Yvette sebelumnya. Yvette tampak cantik. Namun, jelas bahwa dia miskin berdasarkan apa yang dia kenakan. Juga, dia tidak berani melawan ketika Kalista memukulinya barusan. Quintus menyimpulkan bahwa Yvette bukan dari keluarga berpengaruh. Yvette terdiam. Apakah saya punya nyali untuk melakukan ini? Dia pikir. Yvette tidak takut sama sekali. Paling-paling dia hanya akan dipukuli. Tapi dia khawatir tentang konsekuensi lain yang baru saja disebutkan Quintus. Dia menatap Susan. Susan menangis. Dia tidak tahu siapa Kalista pada awalnya. Dia merasa seolah-olah itu adalah akhir dunia setelah mengetahui bahwa Kalista adalah putri Tyson Gold. "Yvette, tolong berhenti berkelahi. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya," kata Susan sambil tersenyum masam. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Kalista adalah putri Tyson? Dia tidak akan bertengkar dengannya jika dia tahu tentang hal itu. Yvette tetap diam. "Lupakan saja," dia pikir. "Yvette, tolong lupakan saja," kata Susan. Dia benar-benar tidak bisa menyinggung orang seperti itu. Kalista menyadari bahwa Yvette tidak berani memukulnya lagi. Karena itu, dia tidak lagi takut. Dia mencibir dan berkata dengan marah, "Ya, apakah kamu takut memukulku? Aku tahu itu." Dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Yvette lagi. "Beraninya kau mencoba menakutiku," pikir Kalista. Rolls-Royce perlahan berhenti di pintu masuk utama hotel. Sopir turun dari mobil dan ingin membuka pintu mobil untuk Chuck Cannon. Namun, Chuck sudah membuka pintunya sendiri. Pengemudi itu berpikir, "Wow, Mr. Cannon adalah orang yang baik. Dia tidak suka memerintah sama sekali." Chuck sangat berpengaruh sehingga pemilik hotel bahkan perlu mengingatkan mereka bahwa Chuck berhak atas standar layanan tertinggi di hotel. Chuck melihat ke dalam hotel dan melihat tata letak acara. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Yvette ketika dia melihatnya di sini. Sebuah Mercedes-Benz juga perlahan berhenti di pintu masuk utama ketika Chuck hendak melangkah. Dalam. Sabrina Yalden bergegas keluar dari mobil ketika dia melihat bagian belakang pria ini, yang mengenakan setelan berkualitas tinggi, berdiri di pintu masuk utama. Rolls-Royce ini berasal dari hotel yang sama, Tuan Cannon, yang berhak atas standar layanan tertinggi, menginap di hotel yang sama dengannya. Apakah dia di sini untuk makan malam juga, pikir Sabrina.
Sabrina diundang oleh Quintus untuk menyanyikan sebuah lagu di penghujung acara ini. Dia tidak menolaknya karena dia membayarnya cukup banyak uang. Sabrina merasa pria ini memiliki tubuh yang bagus. Dia bahkan mengenakan setelan jas. Dia bisa tahu bahwa dia adalah pria yang cantik dengan menilai tampilan punggungnya. Apakah saya pernah melihatnya sebelumnya? Dia bertanya-tanya. Sabrina berjalan mendekat dan menyapanya dengan senyuman. Halo, saya Sabrina Yalden. Dia berkata dengan percaya diri. Dia sangat populer baru-baru ini. Dia telah membintangi beberapa film dan serial TV serta merilis beberapa lagu. Karena itu, Mr. Cannon pasti pernah mendengarnya. Halo. Sabrina senang karena Mr. Cannon berhenti di jalannya sendiri. Sabrina berjalan ke arahnya dan berdiri di depannya. Mr. Cannon, kita menginap di hotel yang sama. Ah, kenapa kamu ada di sini? Sabrina kaget. Mr. Cannon, yang mengenakan setelan berkualitas tinggi, sebenarnya cabul itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sabrina tidak percaya. Bukankah orang ini penggemarnya? Dia sengaja mencoba mencari perhatiannya di pesawat. Dia bahkan membuatnya kesal. Dia selalu berpikir bahwa orang ini cabul. Namun, dia mengenakan setelan berkualitas tinggi. Apakah dia Tuan Cannon? Orang yang duduk di Rolls-Royce? Sabrina tercengang. Dia bertingkah seperti orang mesum. Chuck membelah hidungnya dan berpikir, apakah dia di sini untuk acara yang diadakan oleh kamar dagang? Tidak heran dia mengenakan gaun malam. Anda Tuan Cannon? Sabrina bertanya luar biasa. Hei, kenapa kau memanggilku seperti itu? Kata Chuck sambil menggelengkan kepalanya. Dia ingin masuk dan melihat Yvette sesegera mungkin. Yvette pasti sangat cantik hari ini. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak ingin tinggal di sini bersama Sabrina. Berhenti. Sabrina berjalan ke arahnya dan bertanya dengan curiga, aku tidak percaya. Apakah kamu sengaja muncul di depanku? Dengan sengaja? Chuck tercengang. Mengapa dia begitu percaya diri? Benar kan? Pertama, kamu menarik perhatianku di pesawat. Lalu, kamu mencoba merebut tumpanganku sehingga kamu bisa memulai percakapan denganku. Kamu bahkan menginap di sebelah kamarku di hotel tadi malam. Dan hari ini, kita menghadiri acara yang sama yang diadakan oleh kamar dagang. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak melakukan ini dengan sengaja? Kamu, kata Sabrina. Apakah ini salah satu trik orang kaya? Berhenti. Kurasa kamu salah paham. Sejak kapan aku mencoba menarik perhatianmu di pesawat? Chuck bingung. Apakah kamu takut untuk mengakuinya? Nah, kamu minum begitu banyak botol coke di depanku di kabin kelas 1. Bukankah kamu melakukan ini untuk menarik perhatianku, kata Sabrina. Chuck terdiam. Wanita ini sangat percaya diri. Kurasa kamu terlalu banyak berpikir. Ini pertama kalinya aku naik pesawat. Aku tidak tahu harus minum apa, jadi aku memutuskan untuk minum coke. Sedangkan untuk mobil, itu juga salah paham. Aku tidak mencoba untuk memulai percakapan denganmu. Chuck mencoba menjelaskan. Sabrina mengerutkan kening dan berkata, ya, kenapa kamu tinggal di hotel yang sama denganku? Kamu bahkan muncul di depanku hari ini. Kau benar-benar salah paham padaku. Kata Chuck sambil menggelengkan kepalanya. Saya menginap di hotel yang sama karena teman saya memesan hotel ini untuk saya. Juga, saya di sini karena pacar saya ada di sini. Kamu. Sabrina tercengang. Apakah aku benar-benar terlalu banyak berpikir? Tapi, ada terlalu banyak kebetulan. Dia pikir. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tersipu dan merasa malu. Tampaknya Chuck tidak pernah memandangnya saat berada di pesawat. Dia mencoba masuk ke mobilnya karena dia juga menuju ke tujuan yang sama. Bagaimana dia bisa salah paham? Dia bahkan berpikir dia cabul. Juga, aku tidak akan tahu siapa kamu jika kamu tidak muncul di depanku. Pacarku jauh lebih cantik darimu. Kata Chuck dengan sungguh-sungguh. Dia tidak memperhatikan selebriti manapun. Juga, apa yang dia katakan itu benar. Yvette lebih cantik dari Sabrina. Meskipun Sabrina memiliki sosok yang baik, Yvette jauh lebih baik. Setelah mengatakan itu, Chuck berjalan ke hotel. Sabrina tercengang. Dia merasa sangat malu karena salah paham dengan pria itu. Chuck tersenyum dan berpikir sambil berjalan ke hotel, Yvette, aku datang ke Central City untuk menemuimu. Bab 112. Chuck Cannon berjalan ke hotel dengan kartu undangan di tangannya.
Dia tidak sabar untuk masuk ketika dia melihat logo kamar dagang. Namun, Sabrina Yalden menyusulnya. Dia berkata, "Hei, tolong berhenti sebentar." Chuck mengerutkan kening dan berhenti. Dia berbalik dan menatap Sabrina. Dia bertanya, "Ya, apakah kamu benar-benar tidak mengenalku sama sekali?" Sabrina bertanya. Dia merasa bahwa Chuck bermain-main dengannya. Kecuali dia tidak membaca berita atau tidak aktif di media sosial, tidak mungkin Chuck tidak mengenal artis terkenal seperti dirinya. Namun, mungkinkah? Selain itu, dia merasa ada motif tersembunyi setelah memikirkan semua ini dengan hati-hati. Semuanya terjadi begitu kebetulan. Mereka bahkan menabrak satu sama lain beberapa kali. Sabrina bahkan merasa bahwa Chuck sengaja membiarkannya salah paham. Kemudian, dia memamerkan identitas untuk mengejutkannya. Dia merasa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, dia melakukannya. Sabrina memang sangat terkejut. "Aku benar-benar tidak mengenalmu," kata Chuck. Dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Bagaimana dia bisa merasa bahwa semua orang pasti pernah mendengarnya hanya karena dia adalah seorang selebriti terkenal? Chuck berbalik dan pergi. Namun, seorang pelayan datang dengan nampan di tangannya. Ada beberapa gelas anggur merah di atas nampan. Pelayan itu secara tidak sengaja menabrak Chuck dan anggur merah itu terciprat ke seluruh tubuhnya. Chuck mengenakan blazer hitam dan kemeja putih. Sayangnya, mereka semua basah sekarang. Blazer hitam masih dalam kondisi baik. Namun, ada noda merah besar di baju putihnya. Chuck merasa tidak berdaya. "Maafkan aku." Pelayan itu panik dan segera meminta maaf. Air mata mulai menggenang di matanya. Meskipun dia tidak tahu siapa Chuck Cannon itu, dia harus berhati-hati saat bekerja di hotel. Setelan ini pasti bernilai puluhan ribu dolar. Dia bahkan tidak bisa membayar Chuck dengan gaji tahunannya. Chuck menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Akulah yang tidak menyadari bahwa kamu ada di sini sekarang." Chuck menghela nafas. Itu benar-benar kesalahannya. Namun, insiden ini tidak akan terjadi jika Sabrina tidak menghentikannya sekarang. Dia tidak bisa kembali ke hotel lagi untuk berganti pakaian baru sekarang, kan? Dia pasti tidak akan memakai kemeja putih ini lagi. Itu sangat kotor. Dia tampak seperti baru saja membunuh seseorang karena noda merah di bajunya. Dia juga tidak ingin membiarkan Yvette melihatnya seperti ini. Melihat seragam pelayan itu juga kemeja putih, dia meminta pelayan untuk mendapatkan kemeja putih untuknya agar dia bisa memakainya. Bagaimanapun, itu tidak peduli kemeja putih apa yang dia kenakan karena dia akan mengenakan blazer. Sudah terlambat bagi saya untuk kembali sekarang. Apakah Anda memiliki kemeja putih, seperti yang Anda memakai? Jika ya, tolong beri saya satu, kata Chuck. Ya. Tapi, ini seragam pelayan. Pelayan itu tercengang karena Chuck tidak memintanya untuk membayar kembali. Dia bahkan ingin memakai seragam pelayan. Tidak apa-apa. Saya pernah melakukan pekerjaan ini sebelumnya, kata Chuck sambil tersenyum. Dia mendapat pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan di restoran di luar sekolahnya sebelumnya. Apa kamu yakin? Pelayan itu bertanya dengan ragu. Ya, tolong antarkan aku ke sana. Chuck mengangguk dan menjawab. Silahkan lewat sini. Pelayan itu sadar dan berkata. Setelah membersihkan tanah, dia membawa Chuck ke ruang staf untuk berganti pakaian. Sabrina terkejut ketika melihat Chuck mengikuti pelayan. Dia tahu bahwa setelan Chuck setidaknya bernilai 200.000 dolar. Namun, dia bahkan tidak membuat ulah. Jika itu orang lain, orang itu mungkin telah membuat keributan besar dan pemilik hotel mungkin perlu meminta maaf kepadanya secara langsung. Namun, dia tidak melakukan itu. Ini. Apakah dia benar-benar bukan orang cabul? Sabrina bingung. Dia berjalan ke belakang panggung tempat acara. Dia harus menyanyikan sebuah lagu di akhir acara. Dia tidak bisa memasuki venue dari pintu masuk utama karena dia adalah seorang selebriti terkenal. Dia akan menimbulkan kegemparan jika dia masuk dari pintu depan. Chuck memberi pelayan itu 500 dolar sebelum berganti ke baju pelayan. Adapun baju kotornya sendiri, dia hanya bisa menggunakan tas untuk membawanya. Dia harus kembali dan mencucinya. Dia melihat ke cermin dan menemukan bahwa kemeja formal pelayan itu sebenarnya berukuran tepat. Chuck berjalan keluar dari ruang staf dengan pakaian kotor di tangannya dengan gembira. Pelayan yang masih berada di dalam ruang staf tercengang. Dia berpikir, apakah dia benar-benar memakai baju itu? Ah, orang kaya ini memiliki kepribadian yang baik. Chuck berjalan ke tempat itu. Dia mengeluarkan kartu undangan untuk membiarkan orang yang bertanggung jawab memiliki. Lihat. Setelah itu, dia melihat ke dalam dengan bingung.
Mengapa ada begitu banyak orang di sana? Dia pikir. Apa yang terjadi? Chuck bertanya dengan rasa ingin tahu. Tampaknya semua orang yang berpartisipasi dalam acara ini telah berkumpul di tengah aula. Oh, bukan apa-apa. Kalista Gold memukul dua wanita. Kata resepsionis. Kalista Emas? Chuck mengulangi kata itu. Chuck belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia bahkan tidak ingin mengetahuinya karena dia tidak sabar untuk bertemu Yvette. Resepsionis melemparkan ekspresi bingung di wajahnya ketika dia melihat Chuck berjalan di dalam. Dia berpikir, mengapa pria ini mengenakan kemeja pelayan? Atau aku salah lihat? Chuck melihat sekeliling dan tidak melihat Yvette. Dia hanya bisa berjalan menuju kerumunan. Mungkin Yvette ada di antara kerumunan itu. Terdengar suara tamparan keras. Kalista menampar wajah Yvette. Wajahnya langsung menjadi merah. Tanda 5 jari di wajahnya bisa terlihat jelas. Yvette tidak melawan. Ini karena Susan memohon padanya untuk berhenti berkelahi dengan Kalista. Juga, dia harus memikirkan perusahaan Susan. Perusahaannya berlokasi di Central City. Perusahaannya pasti akan berada dalam masalah jika Yvette melawan. Dia tentu tidak ingin itu terjadi. Selain itu, dia berada di Central City sekarang. Dia tidak mengenal siapapun di sini. Jika dia membalas, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Hal-hal hanya akan menjadi lebih buruk. Pada akhirnya, Yvette memilih untuk menanggungnya. Itu bukan masalah besar baginya. Dia telah dianiaya berkali-kali di masa lalu ketika dia bekerja paruh waktu untuk membayar biaya kuliahnya. Dia bisa menanggung semua ini. Orang-orang di sekitar mereka menggelengkan kepala dengan kecewa ketika mereka melihat Yvette tidak melawan. Apakah dia benar-benar tidak punya nyali untuk melakukan itu? Mereka pikir. Nah, bagaimana dia bisa? Quintus Xavier melirik Yvette dengan dingin. Kemudian, dia pergi dan melanjutkan pekerjaannya sendiri. Dia tidak perlu melihat sampai akhir. Jelas bahwa Yvette telah mengibarkan bendera putihnya karena dia tidak melawan. Juga, Quintus merasa bahwa dia telah menebaknya dengan benar. Yvette jelas bukan dari keluarga berpengaruh karena dia tidak berani melawan sama sekali. Susan tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat Yvette dipukuli. Rasa bersalah memenuhi hatinya. Dia menahan rasa sakit yang tajam di perutnya dan terpincang-pincang. Maaf, tolong jangan pukul dia lagi, kata Susan. Dia merasa sangat terhina dan marah. Bagaimana Kalista bisa melakukan ini? Itu salahnya. Ada suara tamparan keras lainnya. Kalista mengangkat tangannya dan menampar Susan. Dia memarahi, apakah saya mengizinkan Anda untuk berbicara? Susan mengerang kesakitan dan hampir jatuh ke tanah. Dia tidak berani berbicara lagi. Yvette memegang Susan sehingga dia bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Mereka saling mendukung. Apakah kamu ingin aku melepaskanmu? Nah, minta maaf padaku sekarang. Kamu harus mengatakan bahwa kamu tahu kamu salah dan kamu tidak akan melakukan ini lagi. Dan katakan dengan keras 10 kali. Kalista menyeringai. Angkat bicara, teriak Kalista. Dia penuh sukacita sekarang. Susan ragu-ragu. Namun, Yvette masih tetap diam. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak menanggungnya dengan tidak adil, tetapi semuanya sudah menjadi seperti ini. Sudah terlambat sekarang. Ada suara tamparan keras lainnya. Kalista menampar Susan lagi. Susan berteriak dan langsung berkata, aku tahu aku salah. Aku tidak berani melakukannya lagi. Susan menangis saat dia berbicara. Dia merasa bahwa dia telah dihina terlalu banyak. Dia merasa sangat dirugikan. Ya, apakah kamu tidak akan mengatakannya? Kalista berkata dengan dingin sambil menatap Yvette. Dia mengarahkan jari-jarinya ke arahnya. Yvette menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Terdengar suara dentuman keras. Kalista menampar Yvette lagi. Namun, Yvette masih tidak ingin mengatakan apa-apa. Yvette, tolong katakan sekarang agar kita bisa pergi. Teriak Susan. Sayangnya, Yvette menolak untuk mengatakan apapun. Dia bisa bertahan dipukuli. Namun, dia tidak akan meminta maaf kepada Kalista karena dia tidak melakukan kesalahan. Ya, apakah kamu tidak akan meminta maaf padaku? Baiklah. Aku sudah memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menghargainya. Aku akan mengalahkanmu sekarang. Kalista mengangkat tangannya dan ingin menampar Yvette lagi. Yvette menggigit bibirnya dan menutup matanya. Dia pasti tidak akan meminta maaf kepada Kalista. Namun, ada suara di antara kerumunan. Chuck bergegas ke arah mereka. Dia sedang mencari Yvette sekarang. Dia diliputi oleh kemarahan ketika dia melihat Yvette dipukuli.
Hati Chuck sakit saat melihatnya. Dia tahu bahwa Yvette berpakaian bagus dan mengenakan gaun malam yang cantik. Tapi sekarang wajahnya merah dan pakaiannya robek. Beraninya kau memukuli istriku? Chuck bergegas mendekat dan meraih tangan Kalista. Siapa kamu? Kalista bertanya dengan marah. Dia dalam suasana hati yang baik sekarang. Namun, seseorang berani menghentikannya. Aku akan memukulmu sampai mati karena kamu berani memukuli istriku, kata Chuck dengan dingin. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Kalista.